Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Anjarini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya diamanai sebagai dosen pengampu di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu, antara lain adalah strategi pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran, dan pembelajaran IPS. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan proses perkuliahan atau proses pembelajaran, yaitu pada mata kuliah strategi pembelajaran. Pada mata kuliah strategi pembelajaran, kali ini adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang metode pembelajaran. Dan untuk capaian pembelajaran, ada beberapa capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang metode pembelajaran. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis metode pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memberikan argumen tentang kelemahan dan juga kelebihan dari jenis-jenis metode pembelajaran. Pada materi tentang metode pembelajaran tersebut merupakan pertemuan yang keempat setelah mahasiswa mempelajari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang strategi pembelajaran. Kemudian pada kesempatan hari ini, pada pertemuan tentang metode pembelajaran terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka, dosen memberikan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan dari perkuliahan atau capaian pembelajaran, kemudian memberikan sedikit materi tentang metode pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, guru juga memberikan atau mengkoordinasikan mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Pada metode pembelajaran, yaitu dilakukan dengan pembelajaran cooperative learning, yaitu adanya kerjasama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain untuk melakukan proses diskusi. Kemudian pada kegiatan penutup, yaitu mahasiswa melakukan kegiatan diskusi dan selanjutnya adalah kegiatan presentasi dan guru atau dosen memberikan penguatan terkait materi yang sudah disampaikan pada kegiatan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan kesimpulan secara bersama-sama antara dosen bersama dengan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut, yaitu dengan memberikan tes tertulis, yaitu untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang metode pembelajaran. Baiklah, demikian tadi tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Mbak semuanya hari ini? Sehat ya? Baik. Oke. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, baik, mahasiswa semuanya, Mbak Mas, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Masih semangat ya? Semangat ya. Kalau saya bilang pagi, pagi, pagi. Ada bilang pagi, pagi, pagi gitu ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, baik. Untuk hari ini masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya. Baik. Baik, terkait perkuliahan hari ini, kemarin pada minggu lalu kita sudah membahas
yaitu tentang materi strategi pembelajaran. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan strategi? Ya, silakan tunjuk tangan. Mas Hamzah, silakan. Rencana untuk belajar. Oke, yang lain ada lagi? Silakan Mbak Laura. Pendekatan yang dirancang untuk tujuan pembelajaran, Bu. Pembelajaran yang dirancang untuk tujuan pembelajaran. Ya, strategi adalah cara ya, cara yang dilakukan oleh seorang guru agar siswa itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik kepada peserta didiknya. Oke, berkaitan dengan materi minggu lalu, kita akan sambung pada materi hari ini, yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, sebelum kita beranjak pada materi hari ini tentang metode pembelajaran, dari apa yang saya lakukan hari ini, saya sedang melakukan apa kira-kira? Interaksi. Interaksi dari pendidik sama peserta didik. Oke, bagus, Mbak Laura. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi? Selain interaksi, silakan Mas Ulum. Oke, menyampaikan materi dari pendidik kepada peserta didik ya, menimbulkan interaksi atau komunikasi. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada yang lain, silakan Mbak Indah. Apa yang saya lakukan hari ini? Jadi selain interaksi dengan saya dengan yang lain, terus apa lagi yang saya lakukan? Menyampaikan materi pada hari ini ya. Oke, baik. Ya, jadi berkaitan dengan materi hari ini, yaitu adalah saya menyampaikan materi, yaitu dengan apa? Berbicara ya, berinteraksi antara saya dengan Mbak Mas semuanya pada pagi hari ini. Ya. Oke, terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah nanti diharapkan Mbak Mas semuanya ya dapat mengidentifikasi terkait metode pembelajaran, kemudian dapat juga mengidentifikasi tentang jenis-jenis metode pembelajaran. Selain itu, nanti Mas Mak juga mengidentifikasi terkait kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing metode tersebut ya. Termasuk hari ini yang saya lakukan gitu ya. Oke, baik. Itulah tujuan yang nanti kita harapkan. Baik, tindak lanjut untuk selanjutnya adalah metode ceramah ya. Atau sebelumnya kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan metode. Metode pembelajaran adalah cara untuk berinteraksi antara lingkungan yang di dalamnya ada peserta didik dan juga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, bagus sekali. Kita beri oplos kepada Mbak Ina ya. Oke, ada yang lain? Apa yang dimaksud dengan metode selain dari interaksi menyampaikan materi? Yang belum? Silakan Mas Fauzan. Itu menjelaskan tentang seorang guru yang mengajarkan mata pelajaran kepada siswa-siswa yang berada di sana. Oke, mengajarkan tentang mata pelajaran atau materi kepada siswa pada saat itu. Oke, bagus sekali. Yang lain, silakan Mbak Nuri. Metode adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menjelaskan kepada siswanya. Oke, metode adalah cara yang dilakukan guru untuk menjelaskan kepada siswanya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Inaya, Mas Fauzan, kemudian Mbak Nuri ya. Semuanya tadi sudah berpendapat. Oke, jadi metode itu adalah cara ya yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik untuk menyampaikan suatu materi ya dan terjadi interaksi antara pendidik kepada peserta didik. Jadi di sini yaitu metode adalah tadi cara ya, betul, oke. Atau jalan yang ditempuh ya, atau cara untuk melakukan aktivitas ya, aktivitas apa yang tepat untuk pembelajaran hari ini ya, itu. Misalkan dengan interaksi antara saya dengan jenengan atau melakukan diskusi ya, tanya jawab gitu. Terus saling berinteraksi ya, tadi kita sudah lakukan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari metode ya. Kita akan belajar
jenis-jenis metode pembelajaran. Di sini ada beberapa, yaitu salah antaranya adalah ada ceramah, terus apa lagi? Diskusi, oke. Terus tanya jawab, terus eksperimen, oke, eksperimen. Terus Mas Ulum demonstrasi, oke, baik, terima kasih ya. Jadi banyak sekali ya metode atau jenis-jenis metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran, gitu ya. Salah satunya di sini adalah metode ceramah, yaitu menyampaikan. Jadi ceramah ya, istilahnya cuap-cuap gitu ya, omon-omon. Ya, jadi antara saya dengan Mbak Mas semuanya ini termasuk metode ceramah ya, ceramah karena menyampaikan secara lisan ya, secara lisan gitu. Oke. Kemudian selanjutnya metode apa? Nah, di sini metode ceramah ya cenderung memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Kira-kira apa? Dari apa yang sudah saya lakukan ini kan termasuk metode ceramah ya. Kira-kira apa kekurangannya dari saya sendiri gitu, pada jenengan? Menghalangi respon siswa. Menghalangi respon siswa. Mengapa kok menghalangi respon siswa? Ada yang bisa? Biasanya karena kurang pasif, terlalu pasif, jadi kita kadang sering kaget kalau tiba-tiba diberi pertanyaan gitu. Oke, sering kaget ya ketika diberi pertanyaan secara langsung. Deg-degan ya, deg-degan gitu ya. Oke, baik. Ya, terus apa lagi kelemahannya ya tadi ya? Selain membuat siswa pasif, hanya mendengarkan saja. Terus apa lagi kira-kira? Coba yang laki-laki. Mas Hamzah silakan. Kalau terlalu lama jadi bosan. Oke, kalau terlalu lama membuat siswa menjadi bosen ya, karena hanya ceramah. Terus ini saya tidak bisa membayangkan ya gitu ya. Apa sih sebenarnya media konkret yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu gitu ya. Jadi hanya cerita saja gitu ya. Selanjutnya ada tentang kelebihan apa kira-kira kelebihan dari metode ceramah. Oke, silakan Mbak Laura. Pengajarnya mudah menguasai kelas gitu, jadi lebih mudah menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Oke, lebih menguasai. Selain itu apa lagi? Yang lain silakan. Dari Mbak Indah. Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar. Oke, menerangkan bahan pelajaran yang berjumlah besar. Oke, baik. Mas Ilham, silakan. Dapat diikuti peserta didik dalam jumlah yang besar, Bu. Oke, dapat diikuti ya. Oke, oleh peserta didik. Oke, jadi di sini Mas Mbak kita sudah mempelajari tentang kelebihan dan kelemahan dari metode ceramah. Tadi kelemahannya tadi ada membuat siswa pasif, terus bosan ya, tidak ada gambaran ya. Kemudian membosankan. Terus untuk yang kelebihannya adalah guru dapat menguasai kelas secara penuh, terus siswa lebih terpusat pada guru ya, tentang apa yang guru sampaikan, materi yang ingin disampaikan gitu ya. Nah, ini gambar apa Mas Mbak? Oke, metode diskusi ya. Dari gambar ini apa yang mereka lakukan? Guru membagi kelompok ya, bagus. Baik, jadi guru membagi kelompok menjadi beberapa ya, sesuai dengan jumlah kelasnya gitu. Terus kemudian guru membagikan topik atau permasalahan tersebut kepada siswa. Terus guru juga membagikan lembar kerja siswa yang nanti berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan oleh kelompok ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya anak-anak di sini kita lihat yaitu memecahkan masalah yang dihadapi ya pada metode diskusi. Oke. Selain itu apa lagi dari metode diskusi ini? Terjadi interaksi yang membuat para siswa dapat berpikir kritis. Oke, terjadi interaksi agar mereka saling berpikir kritis ya. Misalkan si A punya ide, si B punya ide, terus apa yang akan kita sharingkan ya. Terus apa lagi kira-kira yang akan terjadi? Mengutarakan pendapat ya antara satu dengan yang lainnya. Oke, bagus sekali Mbak Laura dan Mbak Ulfa. Oke, sebetulnya metode diskusi ini juga cukup efektif ya Mas Mbak ya. Kita gunakan kepada siswa apabila pada saat siswa itu sudah bosan ya. Baik, kita akan lakukan diskusi gitu ya.
jelasnya mereka akan suka sekali ya dengan grup-grupnya gitu ya, apalagi kalau yang punya geng. Nah, selain itu Mas Mbak, untuk metode diskusi ini ternyata juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kira-kira apa kelebihan dari metode diskusi tadi? Silakan dari Mas Akil. Oh ya, Mas Fauzan, silakan. Jadi kayak siswa belajar untuk bermusyawarah karena dengan bekerja kelompok mereka menjadi lebih mengumpulkan ide lebih banyak untuk mencari jawaban yang lebih tepat. Oke, selain itu apalagi? Siswa jadi berani mengutarakan pendapat dirinya sendiri dan juga bisa mengkritisi pendapat orang lain. Ya, mengkritisi pendapat orang lain. Misalkan si A loh, kamu kok pendapatnya seperti ini ya, ternyata keliru gitu ya. Terus bisa diluruskan gitu ya. Jadi kelebihan dari metode diskusi adalah saling sharing antara satu orang dengan orang yang lain apabila terjadi kesalahpahaman terkait konsep atau ide ya atau gagasan untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah. Oke, bagus sekali semuanya. Kemudian tentang kelemahan ya, pastinya ada loh ya. Kelemahan dari metode diskusi. Apa kira-kira? Membutuhkan waktu yang lama. Mengapa membutuhkan waktu yang lama? Karena kan banyak pendapat dari satu orang gitu. Jadi pendapatnya kan beda-beda. Jadi harus disatukan. Iya, disatukan lagi pendapatnya. Oke, sip. Jadi lebih banyak ini ya, ketika diskusi itu terjadi perbedaan pendapat antara si A dan si B sehingga akan lama-lama itu menimbulkan cekcok ya antara satu dengan yang lain sehingga tidak menemukan titik temu. Nah, itu ya. Jadi termasuk kekurangan dari metode diskusi itu. Jadi harapannya dalam metode diskusi itu juga ada salah satu anggota yang nanti menjadi penengah juga ya. Oleh karena itulah dalam metode diskusi itu diterapkan juga musyawarah secara mufakat gitu ya. Oke, baik. Jadi kita sudah belajar metode diskusi, kelebihan dan kelemahan. Baik, selanjutnya ya Mas Mbak. Nah, ini terakhir ya, tentang metode tanya jawab. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Kalau tanya jawab itu apa yang terjadi? Elemen apa saja yang terkait? Untuk metode tanya jawab itu membuat siswa menjadi lebih aktif, Bu. Untuk berani untuk mengutarakan pendapatnya. Oke, berani mengutarakan pendapatnya ya. Di sini kan kita lihat siswa semuanya mengacungkan tangan ya. Oke, jadi kan ini siswanya semuanya aktif ya. Oke, baik. Selain itu apa lagi Mas Mbak? Melalui metode tanya jawab, siswa akan memperluas dan memperdalam pelajaran. Oke, memperluas materi ya. Karena guru itu bertanya pada si A, si B, terus menambah perbendaharaan atau informasi ya. Ya. Oke, baik sekali Mbak Indah, kita beri aplaus. Untuk tanya jawab itu sebetulnya pertanyaan yang disampaikan oleh guru kepada siswa saja ataukah siswa kepada guru? Siswa kepada guru. Dua-duanya ya. Jadi kan nggak mungkin ya saya tanya ke jenengan terus gitu ya. Jadi kan ada kalanya nanti siswanya juga bertanya kepada guru terkait materi yang belum dipahami. Nah, itu ya. Jadi ada umpan balik gitu ya antara siswa dengan gurunya ya, saling bertanya satu sama lainnya. Ya, selanjutnya metode tanya jawab itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari metode tanya jawab? Mbak Laura? Ya. Menambah daya ingat siswa, Bu. Karena kan kalau siswa ada yang belum memahami materi, terus dijawab nanti tanya sama pendidiknya, terus dijawab. Nah, itu bakal lebih menambah daya ingat siswa. Oke, menambah daya ingat. Gampang diingat ya. Oke. Karena dia sering banyak bertanya gitu ya. Biasanya anak itu kelas 1 sering bertanya juga ya, hal-hal yang mulai dari ujung sampai pangkal gitu ya, ditanya semuanya itu ya. Oke, baik. Itulah tadi tentang metode tanya jawab terkait kelebihan dan kelemahan dari
metode tanya jawab ya. Jadi berpikir kritis juga, sering tanya. Terus kemudian untuk kekurangannya tadi apa kekurangannya? Kurangnya memerlukan waktu yang lama ya. Untuk selanjutnya silakan saya akan bagi menjadi berpasangan ya Mas Mbak ya. Silakan berpasangan terlebih dahulu. Saya bagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Jadi di sini saya memiliki gambar ya Mas Mbak ya terkait beberapa metode yang tadi kita sudah bahas bersama ya. Di antaranya adalah di sini ada gambar metode ceramah, terus diskusi dan tanya jawab. Oke, saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya Mbak Indah, kelompok tentang tanya jawab ya. Terus untuk yang ceramah kelompoknya Mas Ilham dan kelompok untuk diskusi kelompoknya Mas Hamzah. Ya, silakan saya beri waktu kurang lebih 3 menit ya untuk mendiskusikan. Terus kemudian jika sudah selesai nanti bisa mempresentasikan ke depan untuk mengkritisi gambarnya. Ya, silakan bisa didiskusikan. Ya, oke, silakan. Ya, silakan ditemukan untuk kelebihan dan kelemahan dari metode ceramah. Oke, sudah ketemu ya terkait apa itu kelebihan apa kekurangan? Oh, pengertian dulu. Oke, bagus. Oke, ya. Oke, saya rasa untuk waktunya sudah cukup ya. 3 menit. Atau saya acak saja ya. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Kelompok mana yang mau dicup? Oke, silakan maju. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi baik 2 orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk yang sudah maju dari timnya Mas Hamzah untuk metode diskusi ya. Jadi untuk diskusi tadi terkait apa ya perbedaan pendapat antara si A dan si B terus didiskusikan secara bersama-sama untuk mencapai sebuah solusi atau sebuah kesepakatan gitu ya. Silakan dari kelompoknya Mbak Ina ya. Ya, definisi tanya jawab. Jadi itu suatu cara untuk menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan guru yang harus dijawab oleh siswa atau sebaliknya secara lisan. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan oleh guru atau siswa ya. Yaitu pertanyaan dari guru bisa atau dari siswa bisa. Jadi sebaliknya ada umpan balik ya. Apakah mereka sudah paham ataukah belum? Oke, bagus sekali dari kelompoknya. Ya, kelompok terakhir silakan. Ya, Baik. silakan disampaikan. Di sini kami akan mengkritisi tentang metode ceramah. Oke, baik. Metode ceramah adalah sebuah metode belajar dengan pendidik menyampaikan informasi atau pengetahuan dengan secara lisan pada siswanya yang pada umumnya siswanya pasif. Oke, baik. Jadi untuk metode ceramah ini adalah memungkinkan guru itu bisa menguasai kelas ya. Terus menyampaikan informasi agar siswanya itu bisa berpusat kepada gurunya atau pendidik ya. Terima kasih dari kelompoknya Mas Ilham. Silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih tadi sudah maju semuanya ya. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Ya. Ya. Jadi apa yang hari ini kita pelajari Mas Mbak? Tentang metode pembelajaran. Terus apalagi? Kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran. Tadi metode apa saja ya yang kita pelajari? Ceramah, diskusi, tanya jawab. Oke, pastinya mereka itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangan untuk metode diskusi ya Pak, penyimpangan pembahasan. Jadi bisa keluar dari apa yang dibahas ya. Oke, bagus sekali. Terus yang terakhir tadi metode apa? Tanya jawab. Kelemahannya apa metode tanya jawab? Membutuhkan waktu yang lama. Jadi sama ya seperti diskusi ya.
Terus selain tadi kelemahan juga ada kelebihan ya, Mas Mbak ya. Kira-kira apa untuk kelebihan dari metode ceramah? Semua perhatian terpusat pada guru atau teacher center ya. Tapi kalau kalau sekarang kan nggak boleh ya, harus student center. Jadi siswanya yang aktif, gurunya yang sebagai fasilitator ya. Untuk yang tanya jawab, kelemahannya apa dari kelompoknya Mas Ilham? Membutuhkan waktu yang lama. Oke, membutuhkan waktu yang lama. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang metode pembelajaran, terus tadi tentang jenis-jenis metode pembelajaran, ada diskusi, tanya jawab, terus kemudian ceramah gitu ya. Terus juga mempelajari tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut. Nanti saya sudah siapkan soal pada di form ya. Nanti silahkan Mas Mbak bisa melihat di form sendiri ya terkait soal yang sudah saya share di sana. Silakan dikerjakan untuk deadline-nya minggu depan ya, kita bahas secara bersama-sama ya. Ini antaranya adalah mencari artikel atau studi kasus tentang penerapan metode di kelas ya. Terus mencari artikel tentang penerapan metode pembelajaran pada kurikulum Merdeka saat ini yang sedang digunakan ya. Kemudian kita bahas bersama minggu depan. Oke, baik. Bisa dipahami ya Mas Mbak ya? Oke, baik. Ya, bagaimana materi hari ini? Menantang? Oke, baik. Ya, dari kelompok Mas Akil menyampaikan pendapatnya hari ini bagaimana kesannya? Menyenangkan ya. Mengapa kok menyenangkan? Terkait ilmu baru. Oke, berarti ini ilmu baru ya? Oke, baik. Oke, kalau kelompoknya Mbak Inayah bagaimana? Karena kita juga belajar tentang bagaimana cara menjadi guru yang baik pada materi hari ini kita belajar untuk ke depan kita dapat bayangan untuk ke depan gimana kita bisa mengajar dengan baik ceramah. Oke, biar ada gambaran ya untuk mempersiapkan bagaimana menjadi seorang calon guru gitu ya. Oke, baik. Bagus sekali, kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semuanya. Baik Mas Mbak, untuk minggu ini, untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita cukupkan atau ada pertanyaan ya yang misalnya menjadi unek-unek silahkan dari salah satu session. Ya silakan Mbak Laura. Ya Bu, izin bertanya. Ya. Untuk metode pembelajaran apa sih Bu yang tepat untuk gaya belajar yang visual? Metode pembelajaran apa yang tepat untuk anak dengan tipe visual gitu ya? Ya, jadi anak yang visual itu kan dia lebih cenderung melihat ya apa yang dia lihat. Kalau contohnya adalah ada gambar yang berwarna-warni gitu ya. Apa kira-kira kesannya dia itu? Menarik, senang ya karena dia tipe visual ya yang suka melihat ya. Biasanya dengan kita disituasikan pada anak dengan tipe visual tersebut adalah kita menyajikan dengan metode yaitu dengan menerangkan gambar ya misalkan tentang grafik terus diagram batang terus diagram lingkaran dan seterusnya apalagi kalau gambar-gambar tersebut itu kita beri colorful ya yang berwarna-warni nah jelasnya mereka akan cepat sekali menangkap apa yang disampaikan oleh pendidik atau guru tersebut gitu. Terus apalagi kalau dia akan dengan ceramah terus dia sambil mencatat ya dengan pensil yang berwarna-warni. Nah, itu salah satu karakteristik dari siswa yang tipe visual. Nah, itu Mbak gitu. Nah, ya, bisa dipahami ya. Oke, baik. Ada lagi selain itu yang ingin tanya? Oke, baik. Sudah cukup ya. Baik, untuk pertemuan hari ini jika dirasa sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Mas Mbak semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.